Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Anissa Indriani 19751005, Aulia Khairunisa 19751009, Dewi Lestari 19751014, dan Insunza Aulia Falepi 19751031. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hubungan industrial pada peraturan perusahaan. Selanjutnya ada latar belakang. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia mencakup berbagai bidang, salah satunya adalah pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Landasan dari pembangunan ketenagakerjaan adalah pasal 27 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan menghidupkan yang layak bagi kemanusiaan, dan juga terdapat dalam pasal 28D ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selanjutnya yaitu perusahaan sebagai suatu badan usaha yang dibuat untuk mencari keuntungan atau laba, di mana setiap perusahaan dibuat berdasar dan mempunyai kekuatan hukum. Di dalam suatu perusahaan tidak hanya teori pekerja memberi tenaga kemampuannya, sedangkan pengusaha memberikan kompensasi lewat upah atau gaji. Lebih dari itu, dalam perusahaan dikenal banyak aspek sosial, aspek kesehatan, aspek kemanusiaan, aspek ekonomi. Di dalam peraturan perusahaan diatur beberapa hal seperti masalah besaran gaji, cuti, jaminan sosial atau asuransi, hubungan karyawan, seperti berakhirnya hubungan kerja. Hal-hal tadi dicantumkan di dalam peraturan perusahaan dengan sangat terperinci agar setiap pekerjaan dapat lebih mudah mengerti isi dari peraturan tersebut. Selanjutnya ada tujuan, yaitu menganalisis peraturan perusahaan atau PP. Yang kedua, menganalisis peraturan perusahaan CV Mekarjaya Sentosa Pekalongan. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian peraturan perusahaan atau PP. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan wajib dibuat oleh perusahaan yang telah memperkerjakan buruh sekurang-kurangnya 10 orang. Di dalam peraturan perusahaan diatur mengenai syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan, berisi hak dan kewajiban bagi buruh dan pengusaha dalam rangka memperoleh kepastian hukum. Keuntungan adanya peraturan perusahaan adalah jaminan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban para pihak untuk periode waktu 2 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja. Pemakaian istilah tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 2 memberikan pengertian bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja tersebut telah menyempurnakan pengertian tentang tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenaga Kerjaan. Pekerja atau buruh. Zaman penjajahan Belanda yang dimaksud dengan buruh atau tenaga kerja adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar. Terdapat hubungan yang kuat antara unsur buruh dan majikan. Ketenaga kerjaan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja menurut pasal 1 angka 2 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan menurut pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Selanjutnya peraturan perusahaan. 1. Dasar hukum. A. Pasal 1
108 hingga 115 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. B. Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Kedua, pengertian dari peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan yang selanjutnya disingkat PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Yang ketiga, perusahaan yang diwajibkan membuat PP, yaitu pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat PP. Yang kedua, kewajiban membuat PP tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama. Yang keempat, tata cara pembuatan. Tata cara pembuatan yaitu seperti A. Pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan peraturan perusahaan kepada wakil pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh untuk mendapatkan saran dan pertimbangan. Yang kedua, saran dan pertimbangan dari wakil pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh terhadap naskah rancangan peraturan perusahaan harus sudah diterima oleh pengusaha dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya naskah rancangan peraturan perusahaan oleh wakil pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Selanjutnya, C. Dalam hal wakil pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja telah menyampaikan saran dan pertimbangan dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya naskah rancangan PP, maka pengusaha memperhatikan saran dan pertimbangan wakil pekerja, buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. D. Apabila dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya naskah rancangan PP, wakil pekerja buruh dan atau serikat pekerja tidak memberikan saran dan pertimbangan, maka pengusaha dapat mengajukan pengesahan PP disertai bukti berupa surat permintaan saran dan pertimbangan dari pengusaha kepada pekerja dan serikat pekerja. 1. Isi. PP sekurang-kurangnya memuat 5 hal. Yang pertama, hak dan kewajiban pengusaha. Kedua, hak dan kewajiban pekerja atau buruh. Yang ketiga, syarat kerja. Yang keempat, tata tertib perusahaan. Dan yang kelima, jangka waktu berlakunya PP. Kemudian pengesahan. A. Pengesahan PP dilakukan oleh Kepala SKPD Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam satu wilayah kabupaten. Selanjutnya, Kepala SKPD Bidang Ketenagakerjaan Provinsi untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Selanjutnya, Direktur Jenderal untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu provinsi. Dan Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan pengesahan PPK pada direktur yang menyelenggarakan urusan di bidang persyaratan kerja. B. Pengusaha harus mengajukan permohonan pengesahan PP kepada pejabat yang melakukan pengesahan PP. C. Permohonan pengesahan PP dilengkapi dengan dokumen. 2 dokumen yaitu naskah PP yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja atau buruh dan wakil pekerja apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja atau serikat buruh. Kewajiban setelah PP disahkan. A. Pembuatan tempe merupakan kewajiban dan tanggung jawab pengusaha. B. PP dibuat dan disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil kerja di perusahaan yang bersangkutan. C. Wakil pekerja atau guru dapat tidak memberikan saran dan pertimbangan terhadap DPR diajukan oleh pengusaha. D. Wakil pekerja atau buruh yang memberikan saran dan pertimbangan dipilih oleh pekerja atau buruh secara demokratis mewakili dari setiap unit kerja yang ada di perusahaan. E. Apabila di perusahaan telah terbentuk serikat pekerja, maka wakil pekerja yang memberikan saran dan pertimbangan adalah pengurus serikat pekerja. F. Saran dan pertimbangan dari wakil pekerja tidak dapat diperselisihkan. G. Dalam hal ini perusahaan sudah terbentuk serikat pekerja.
namun keanggotaannya tidak mewakili mayoritas bekerja di perusahaan. Maka pengusaha selain memperhatikan saran dan pertimbangan dari pengurus serikat pekerja harus juga memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja. Peraturan Perusahaan CV Jaya Sentosa Pekalongan. Yang A. Penegakan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 bahwa pelaksanaan peraturan perusahaan mengenai penegakan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah berjalan dengan baik. Yang B. Fasilitas untuk Serikat Pekerja Nasional, CV Mekarjaya Sentosa maupun Forum Komunikasi Karyawan, CV Mekarjaya Sentosa sudah diberikan baik dalam bentuk ruangan kantor maupun perlengkapan pendukungnya. Kegiatan lain yang diadakan oleh pemerintah maupun Serikat Pekerja Nasional di tingkat Kota Pekalongan pun selalu diberikan izin. Maka diharapkan agar Serikat Pekerja Nasional maupun Forum Komunikasi Karyawan bisa berkembang dan nantinya segera bisa ditingkatkan dari peraturan perusahaan ke perjanjian kerja bersama atau PKB. Yang C. Penerimaan pekerja untuk waktu yang selama ini dilakukan oleh CV Jaya Sentosa Pekalongan bertujuan untuk perluasan perusahaan dan melaksanakan rencana kerja lainnya. Yang D. Waktu pekerja dan waktu istirahat yang digunakan oleh CV Jaya Sentosa Pekalongan telah diatur dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, yaitu untuk karyawan bekerja selama 6 hari. Selanjutnya, prosedur pembuatan atau penyusunan peraturan perusahaan di CV Mekarjaya Sentosa telah mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan yang berlaku di CV Mekarjaya Sentosa sudah berjalan dengan baik dengan fasilitas seperti ruang kantor dan perizinan mengikuti kegiatan lain pun sudah berjalan sebagaimana mestinya, dan diharapkan dapat meningkatkan peraturan perusahaan menjadi peraturan kerja bersama atau PKB. Penerimaan kerja baru di waktu tertentu bertujuan untuk memperluas perusahaan serta waktu kerja, waktu istirahat, pengupahan, waktu lembur, hak istirahat, jaminan sosial, kesejahteraan, keselamatan, dan kesejahteraan kerja kepada CV Mekar Jaya Sentosa yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Adapun sanksi yang diperlakukan oleh perusahaan bertujuan guna menjamin ketertiban dan ketenangan yang ada di perusahaan. Kesimpulan, peraturan perusahaan yang selanjutnya disingkat PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan wajib dibuat oleh sebuah perusahaan yang telah memperkerjakan buruh sekurang-kurangnya 10 orang. Di dalam peraturan perusahaan diatur mengenai syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan yang berisikan hak dan kewajiban bagi buruh dan pengusaha dalam memperoleh kepastian hukum, syarat kerja dalam membuat hal-hal pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang belum diatur merupakan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan dalam 2 tahun dan wajib diperbarui setelah habis masa berlakunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.